Artinya tahu, Bro? Orang apa? Orang kepenak. Buatan ngapa? Buatan buatan eco. Iya. Ini bahasa Surabayanya. Luar biasa. Unsur ini kebanyakan Universitas Sunda, Bro. Banyak dari Tasik, pokoknya Jawa Barat lah, Cirebon, gitu, Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman baik NH dimanapun berada, teman-teman Aptikom, Pitakom, Jahe dimanapun berada, bincang singkat bermanfaat. Ketemu lagi dengan NH Podcast. Hari ini luar biasa, tamu kita, beliau dari jauh di sana. Luar biasa. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Sugeng Ngejar. Sugeng Ngejar, alhamdulillah. NH ya Pak ya. Iya, ini brandingnya, Prof. Iya, Nurul Hidayat. Nurul Hidayat. Oke, brandingnya NH. Saya izinkan ya. Oke. Karena mungkin suara lebih enak. Iya. Ini prokes minimal kan 1 meter. Iya. 30, 40, 60 lah, 2 meter saja. Luar biasa ini Prof Joko Lianto ini. Dan saya ucapkan welcome to Kota Ngapak, Prof. Matur nuwun. Ini pertama kali. Jadi kalau ceritanya Ngapak ini sudah lama dalam apa? Anak-anak saya sudah mendengar teman-teman cerita Ngapak. Oh, bahasa Ngapak luar biasa. Iya. Ini daerah Banyumas. Betul. Purwokerto, Cilacap, hingga sampai Cilacap. Ya, sekitarnya. Jadi baru pertama kali kesempatan Arso menginjakkan kaki di bumi Ngapak. Kalau lewat sudah cukup sering. Ya, saya ini lupa ya, dipakai dulu. Iya. Biar kelihatan podcastnya loh, Bro. Serius ya. Iya, seriusnya. Ini. Jadi kalau bahasa Banyumasnya gini, Prof. Orang apa? Orang kepenak. Siap. Iya. Oh, artinya tahu, Bro? Orang apa? Orang kepenak. Buatan ngapa? Buatan eco. Iya. Ini bahasa Surabayanya. Luar biasa. Ini sungguh kehormatan ya beliau hadir di NH Podcast, Prof. Ya, sekali lagi terima kasih. Jadi Prof Joko ini pagi ini ya insya Allah nanti akan bicara di Unsud ya, Prof ya. Unsud. Iya. Tentang apa, Prof? Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Tentang ini, jadi kalau dari panitia ya, teman-teman Pak Enda sendiri nih. Pak Hari Suswantoro dan kawan-kawan. Ini kan ya awalnya pernah berkunjung ke kami di ITS. Jadi studi banding ya. Iya, kalau saya sekitar 2 bulan yang lalu beliau ini berkunjung ke kami ya untuk dalam rangka studi awal pembukaan prodi baru teknik komputer di Unsud ya, Prof? Di Unsud ya, yang sebelumnya Pak NH juga banyak ini di Aptikom ya, menjadi kajur pertama atau kadep waktu itu. Kaprodi, Bro. Kaprodi waktu itu ya, 2008 barangkali ya. Ya, teknik informatika. Jadi waktunya untuk ini ya, memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat gitu ya, membuka perluasan diversifikasi prodi memberikan peluang untuk ilmu yang lain ya untuk teman-teman di mana Purwokerto dan sekitarnya khususnya ya, walaupun nanti masih visi ke depan masih lebih besar lagi ya, Jawa Tengah kemudian Pulau Jawa barangkali ya. Jawa Barat kebanyakan, Prof. Ya, Jawa Barat kali ini kan ya, Unsud ini kebanyakan Universitas Sunda, Bro. Banyak dari Tasik, pokoknya Jawa Barat lah, Cirebon, gitu, Prof. Ya. Jadi kan agak ngulon lah ya. Ya, agak ngulon. Jogja barangkali Kebumen itu ke sana itu pada larinya ke Jogja, Bro. Jogja. Ada juga yang banyak juga yang ke Purwokerto. Ini larinya dari Sunda. Dari Sunda. Siap. Yang memperluas ya, apapun itu Jawa Barat, Jawa Tengah itu kan dan insya Allah udah Indonesia lah kita juga artinya betul. dari Pak, karena dengan MBKM ini, Prof, luar biasa ya, Prof. Betul. Artinya pertukaran pelajar ini membuka peluang sebesar-besarnya ya, Prof. Betul. Dari Papua juga ada, dari Sulawesi, pokoknya kampus open.
Betul. Iya, gitu ya Prof ya. Konsepnya ya. Luar biasa konsep ini ya. Jadi Iya. kementerian yang memang Iya. besar untuk ini, untuk memperkuat kesatuan gitu Pak ya. Iya. KRI yang apa dalam pendidikan ini kan salah satunya dengan mengenalkan satu sama lain. Dan knowledge sharingnya meluas Prof. Jadi betul. kampus besar yang notabene mahasiswanya terpilih ya Prof. Nah, kita kampus besar yang dosen-dosennya juga bisa sharing ke seluruh Indonesia gitu ya Prof. Betul. Ya, jadi konsepnya yang Aptikom pernah gagas tuh Aptikom Nexus dengan MOOC-nya PJJ itu ya Prof. Betul. Nah, itu pernah kita gagas ya Prof dulu. Ya. S2 jarak jauh yang mungkin belum terpikirkan dulu Prof tahun 2013 itu ya Prof ya. Jauh sebelum pandemi itu. Iya, itu sudah kita gagas ya Prof tahun Sudah dimulai, 2013. ya. Dengan pandemi kemarin kan 10 tahun lebih maju katanya. Prof Eko itu Indonesia lebih maju, Prof Ucok juga bilang gitu ya. Akselerasi, kita dipaksa akselerasi. Nah, gitu ya. Oke. Oke, sebelum jauh Prof, jadi Prof Joko Lianto ini mungkin bisa dikenalkan sedikit Prof, dari mana Prof? Oh iya, karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Iya. Oh enggak Prof. Kenal terus sayang juga. Beda ya. Ya, jadi saya Joko Lianto, ya, teman-teman mungkin panggilannya pakai nama depan. Nama Pak Joko ya. Selalu Joko ya. Ya selalu Jaka, masih perjaka. Masih berjaga. Kalau ada lagi ya loh, jangan nomor kosong. Luar biasa. Kita mempunyai yang penuh-penuh aja Pak. Artinya yang ada manfaat gitu ya. Kosong-kosong ini ada. Aslinya dulu Prof. Pak Joko asli. Saya dari Surabaya. Asli Surabaya. Arek Surabaya. Surabaya. Jadi sekira 50 tahun plus yang lalu itu saya dilahirkan, kemudian besar pendidikan dasar menengah di Surabaya, satu kami di Surabaya, dan S2 S3. Nah, kami berkesempatan ini mengunjungi dunia lain. Wah, nanti bisa bahas metaverse, dunia lain. Cukup jauh ya, saya berkesempatan studi lanjut di Inggris, di Manchester, di level S2 dan S3 gitu. Tapi itu sudah lama, abad yang lalu. Jadi ya memang ada abad yang lalu tapi belakangan. 98 saya selesai. Gitu. Jadi bidangnya apa Prof di waktu S2 S3 Prof? Seputar bahasa sekarang ya informatika gitu ya, informatika. Walaupun dalam penjawataannya ini kan macam-macam nama ya. Ada informatika, teknik informatika, ilmu komputer, informatics, computation, dan ya beberapa term yang lain yang sebenarnya kalau kita ngomong esensinya, substansinya itu sama ya, Bro. Nah, yang berbeda itu yang sedikit berbeda itu yang macam ini teknik komputer. Ini pun ada varian nama sistem komputer, mereka lebih ke ini ke perangkat keras. Nah, sekarang tugasnya di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas. Keren ini namanya. FTEIC. FTEIC. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS Surabaya. Tempat di mana saya kuliah S1. Oh, di sana juga. Kembali ke kampus. Luar biasa. Departemen kami kalau itu tadi kan yang keren tadi barangkali ya. Iya. Fakultasnya. Kalau secara departemen kami departemen teknik informatika. Ada apa aja Prof di sana Prof? Kan ada fakultas di bawahnya ada departemen-departemen Prof. Betul. Nah, apa mungkin bisa cerita dikit Prof? Betul. Jadi secara fakultas itu tadi ya FTIC, kemudian ada departemen teknik informatika, kemudian ada departemen sistem informasi, kemudian ada departemen ini yang baru ini teknologi informasi. Tadi sudah ya? Teknologi magic mungkin. Oh sorry, departemen teknik informatika ya, kemudian departemen sistem informasi, departemen ini teknologi informasi. Teknologi informasi sendiri. Teknik informatika sendiri. 3. Yang baru masih ada ini, jadi teman-teman jadi ini kan dari namanya kelihatan ya fakultasnya, ada dan ya. Dannya informatika cerdas. Jadi dari Ganur ini, kalau mau bicara itu ceritanya lama, mungkin saya singkat saja. Singkat saja Prof. Ada jalur ini keinformatikaan yang 3 departemen yang saya sebut pertama tadi. Kemudian masih ada dari jalur teman-teman elektro. Traditionally dikenal dengan teknik elektro.
Jadi mereka juga ada 3 ini yang prodi. Iya. Departemen. Departemen ya, Nah. sorry ya, biar departemen. Namanya departemen ya, jurusan. Departemen, ya. Sama ya. Oke. Jurusan gitu. Ya. DH jurusan. Jadi ada teknik elektro, Iya. teknik komputer, Iya. ada teknologi biomedik. Nah, itu Itu. teknologi biomedik ini yang luar biasa ini ya. Ini yang dianut di 2 besar. Jadi kalau di klaster kalau mau lihat sejarah, tetapi sekarang kita sudah Menyatu. sudah menyatu jadi satu. Iya. Jadi tidak ada kisi-kisi atau Kisi-kisi. apa namanya sekat-sekat gitu ya. Karena namanya ilmu ini memang sifatnya cair, Cair ya. dan terus berkembang ya, Prof. Berkembang. Dan ini semua interaksi ya, kita bersatu atau menyatu lebih kuat ketimbang kita berusaha menggapai segala sesuatu sendiri atau kelompok-kelompok Iya. kecil. Tapi mungkin yang menarik sedikit Begitu. tadi nih, Prof. Teknologi medik tadi, Prof. Teknologi medik, ya. Sedikit aja, Prof. Ada apa di situ? Maksudnya nanti Bob dikira kedokteran. Betul. Nah, jadi dalam kaitan dengan ini, ada juga ya bukan di departemen saya, tapi saya juga tahu Iya, gitu ya. sedikit ya. Karena saya juga ya, di fakultas juga ada peran gitu ya, sebagai ini di komite pertimbangan fakultas. Gitu ya. Jadi ada pengusulan prodi yang baru, teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran. Apa itu isinya, Prof? Jadi kalau teknologinya nggak ditekankan, Pak, Iya. orang dengarnya kedokteran. Iya. Berarti rancu ya, Prof? Nah, iya. ITS ada kedokteran. Orang-orang di luar sana saya sudah beberapa kali ditanya, olah apa ITS gawe kedokteran? Suka saya, Prof, bahasa Surabaya-nya, Prof. Iya. Ya, olah apa ITS gawe kedokteran? Iya. Itu kan anunya. Ya ini ngomong langsung ke saya. Iya, penekanannya, Prof. Ya nggak langsung juga lebih banyak lagi mestinya. Betul. Jadi ini saya luruskan selalu. Ini mungkin sampai awalnya kurang terdengar gitu ya. Atau teknologinya jam cepat singkat, kedokteran yang kerasa ya, Prof ya. karena itu memang secara tradisional sudah orang sudah banyak kenal. Betul. Ya sebagai lulusannya. Tapi kami ini teknologi kedokteran. Nah, namanya teknologi itu adalah ini engineering ya. Betul. Engineering untuk mendukung kedokteran. Jadi fokus dari prodi itu adalah saya aja ya biar nyata nyata produknya. Iya, outputnya, Prof. Outputnya itu adalah alat-alat pengetahuan ya, produk-produk yang berkaitan dengan kedokteran yang mendukung kedokteran. Oke. Ya. Jadi bukan mencetak dokter. Lulusannya lagi bukan gelarnya bukan dokter ya. Tapi tetap sarjana teknik. Jadi menyediakan supporting sistem untuk ke IT-nya, toolsnya ya, Prof, intinya ya, Prof. Ya. Jadi IT itu kan menyelinap ya. Ke berbagai bidang. Berbagai bidang. Iya. Jadi mulai dari teknik sipil, biologi, you name it lah, whatever it is, ya pasti ada peran dari informatika, teknik kimia, fisika, Semua ambil, Prof. biologi, Pertanian. pertanian pun ya, ada Peternakan, Prof. peternakan banyak. Salah satunya kedokteran. Iya. Jangan-jangan kayaknya semua mau dibuka nanti teknologi pertanian, teknologi peternakannya gitu ya, Prof ya. Jadi alat-alat yang mendukung ini. Iya. Kedokteran. Dan ini sudah sebenarnya kan kita tidak berharap ya, teman-teman ya, ada teman-teman pasnya sudah berapa ya? 20.000, 100.000. 1.000 lebih, Prof. 1.000 lebih ya, menuju 1.000. Ya. Ini tinggal nunggu waktu aja. Amin. Ya. Jadi Pak Enda dan teman-teman ya, kalau kurang beruntung gitu ya, kesehatan menurun sampai ke rumah sakit. Gitu ya, kan ada pasti dia cek apa untuk kesehatan kita, tekanan darahnya, darah macam-macam, kemudian denyut jantung gitu ya, Prof. Itu butuh teknologi yang sederhananya kan denyut jantung ya. Iya. Itu kan di alat gitu ya. Iya. Keluar denyutnya. Iya. Nah itu sebenarnya sudah satu produk teknologi dokteran. Betul, Prof. Ya tapi itu yang tradisional ya. Jadi itu sudah itu kan sudah lama ada Pak ya. Itu contoh yang gampang yang kita sudah lihat. Nah tapi yang kita kembangkan adalah inovasi-inovasinya.
Jadi kalau itu sudah ibaratnya mobil ya, mobil sudah Iya, lama ada. Iya, tradisional lah kita sentuh dengan teknologi yang baru, Iya. yang hal-hal deteksi yang ini Nah, yang deteksi itu yang menarik itu, Prof. kita sekarang mungkin mikir gak iso, nggak Iya. mungkin. Tapi ya, dengan pengetahuan, dengan dasar teori yang teman-teman di bidang lain ya, Iya. yang berkaitan dengan kedokteran, misalnya informatics. Iya. Nah, kami ada algoritma untuk Deteksi untuk mengukur ya, Prof. menggali data. Iya. Itu bisa diimplementasikan di teknologi kedokteran. Jadi Oke. kalau data ini analytics ini kan general ya. Apapun itu bisa, mau ke ekonomi bisa, mau ke bidang pertambangan bisa, ke kelautan bisa, ke financial juga bisa, macam-macam. Itu penerapan algoritmanya tadi ya, Salah Prof? satunya Ya. bisa diangkat. Pemodelan misalnya, Prof. Ya, Itu bisa diangkat ya, Prof. Artinya kalau di S3 itu kan novelty ya, Prof. Novelty, Nah, betul. itu justru yang menjadi apa ya istilahnya kebaruannya ya, Prof. Baru aja di sana. Di bidang-bidang tadi itu dengan pemodelan algoritma ya, Prof. Betul. Oke, ya. Ini dimanfaatkan Ya. teman-teman di prodi Betul. baru ini Ya. atau ayo kita buat Ya. buat alatnya misalnya ya. Ya, itu Gimana caranya, Prof? Ini ada pertanyaan, Prof. siap. Pilih teknologi tadi yang kedokteran tadi, Prof. Pilih denyut jantungnya yang lurus atau naik turun. Penonton ya? Iya, penonton, biar Bisa dijawab ya. Iya. Dia jawab siapa? Penonton. Iya. Baik, dia di komen. Siap. Nanti kita kasih giveaway. Untuk jawaban yang mana? Yang salah Yang apa yang keliru? yang benar, Bro. Oh ya. Salah apa yang keliru? Oke, Prof. Siap, Nah, siap. jadi Prof Joko ini juga luar biasa. Beliau aktif di organisasi keinformatikaan dan kekomputeran Indonesia. Ada Aptikon, Betul. Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, ya. Ada Indochase gitu ya, Prof. Indochase, Beliau betul. aktif sekali ya. Kebetulan saya sudah mengikuti beliau. Sama-sama. Kita Ya, bangun Indonesia dengan cara kita kita punya berbagi bersama untuk mengembangkan Betul. informatika dan komputer ya, Prof. Nah, salah satu yang mungkin belum lama ini diluncurkan namanya apa, Prof? LAM Infocom. Iya, mungkin bisa cerita dikit, Prof. Dulu awal mulanya, Prof. Kepanjangannya barangkali ya. Ya, kebijakannya dulu. LAM itu apa? Ngalam atau apa? Ngalam. Jadi lembaga akreditasi mandiri. Iya. Gitu ya. Jadi satu lembaga yang secara mandiri Iya. tugasnya adalah melakukan akreditasi, melaksanakan akreditasi. Iya. Ya, dalam Infocom apa? Informatika dan Komputer. komputer. Oke. Ya, di bidang itu. Skopnya ya, Prof. Skopnya. Iya. Lalu di dalamnya apa? Macam-macam, ada teknik informatika, ya, termasuk yang ada di FTIC tadi ya, Iya. lingkupnya itu. Iya. Ya, plus beberapa pengembangan, tapi ini kan berkembang terus. Kita ada Iya. rekayasa perangkat lunak, Sistem informasi, sistem informasi, teknologi informasi, Iya. artificial intelligence, kecerdasan Kecerdasan buatan. atau Iya. kecerdasan artificial, RPL ya, Prof. RPL, Iya. itu harus dalam Itu rangka informasi. banyak ya, Prof, pokoknya ya. Nanti bisa dilihat Banyak. di listnya ya. Garisnya. Jadi awalnya gimana dulu, Prof? Jadi melakukan akreditasi yang tradisionally dilakukan oleh BNPT. Betul. Ya. Nah, dengan adanya peraturan ya, dari kementerian, ya diarahkan ke LAM untuk bidang-bidang yang spesifik. Iya. Jadi ada LAM yang lain, Iya. ya ada 6 LAM. 6 ya. LAM ya. Nah, Yang lain bersama itu, Prof. Dengan LAM Infocom. mayoritas bersama. Bersama, Jadi ya. 5 itu Ya. sudah bersama. Ya, Ya. satu yang mendahului kakak kita. Dan itu sudah sah ya, Prof. Sah. Oke. Sudah ada SK Ya, menterinya. jadi mulai mungkin kemarin batch 3 ya, Prof. Batch 2 enggak ya, Prof, kemarin? Betul. Batch untuk tahun 2022 ini ya. Iya. Hmm. Jadi semua infocom di bidang infocom gitu ya, semua sudah diwajibkan ya, Prof. Untuk nggak ke BNPT tapi ke LAM Infocom. Iya. Jadi banyak mengajukan ke BNPT pun dan nanti dia ya silakan ke sana ya sudah pindah kalau gampangannya ya. Betul, Prof. Ada spesifik ya Iya. beberapa hal yang secara substansi. Iya. Jadi di dalamnya itu ada hal-hal yang khusus mengenai informatika dan kita berikan arahan ruang yang besar sekaligus untuk ruang ya evaluasi di sana.
Sehingga kita maunya kan harus seluruh Indonesia ini punya standar yang sama ya idealnya begitu. Ya, jadi kita mau di barat atau di tengah atau di timur, agak timur, ya, agak barat. Ya. Itu ya kita satu serempak sejalan, ya meningkatkan mutu. Ya, sejalan dengan visi Aptikom juga tadi ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Indochase juga. Ya, kita semua visinya sama kok. Jadi untuk memajukan kita ya profesionalisme kita di bidang informatika. Ya, selangkah, 2 langkah, 3 langkah ke depan ya lebih maju untuk ya kita bisa berkiprah lebih besar di level internasional. Betul. Secara bersama, semangatnya itu bersama. Ya. Nah, sehingga ya tadi kita memasukkan hal-hal yang ya secara umum itu dipandang penting di bidang infocom. Gitu. Dan itu ada beberapa kriteria ya, Prof. Beda nggak sama yang Ban PT dulu, Prof? Oh iya. Hal yang menarik bisa disampaikan, Prof. Ya. Banyak pertanyaan seputar itu. Ya. Oh, kalau sudah lama itu ya. Banyak, Prof. Sekali terus takut dulu. Ya, kita bedah yang sedikit biar pada penasaran, Prof. Siap. Jadi berita baiknya ini adalah ininya sama, kriterianya sama. Jadi kita tidak berubah ini ya kriteria umum akreditasi dari Ban PT karena memang itu digariskan dari kementerian seperti itu ya. Cuma di dalamnya ya kita ada perubahan, kekhususan. Salah satunya hal-hal yang menyangkut informatika kita masukkan sebagai butir. Nah, ya inilah yang kita kalau mau ngomong informatika ya mesti ngomong soal misalnya publikasi di bidang infocom. Kita fokus sana ya, Prof. Jadi bukan publikasi in general lah ini yang ya apa ya kita di infocom yang mesti konsisten dengan bidang keilmuan kita. Ya. Kemudian laboratorium, laboratoriumnya peralatannya bagaimana menunjang infocom sesuai nggak dengan ini yang dicanangkan di visi misi, kemudian pengejawatahannya ke pembentukan bidang-bidang peminatannya, apakah sesuai alatnya, ya itu kita nilai. Sesuaikan dengan output yang akan prodi tersebut ya, Prof. Nanti akan jadi apa mahasiswa tersebut. Betul, labnya harus disediakan gitu ya, Prof. Sediakan labnya yang memadai. Ya. Jadi bukan sekedar labnya dipakai berapa jam gitu ya. Itu ukuran-ukurannya. Tapi lebih ke kinerja ya, Prof. Kinerja. Tapi bukan berarti terus labnya overloaded terus kita tidak nilai juga, kita nilai. Tapi ada hal yang lain gitu ya daripada sekedar ukuran-ukuran yang general. Iya. Gitu. Ya, dan itu kan kriterianya kan kalau nggak salah ada 9 kriteria. 9 ya. Kita adopsi sama. Kalau sebelumnya kan 7 ya, Prof. Itu sampai tahun 2017-an ya. 17-an. Ban PT. Iya. Terus ditambah itu. Dan sekarang bukan akreditasi A, B, C lagi ya, Prof? Oh iya. Sebenarnya kita juga mengikuti dari Ban PT. Ban PT sudah sekira berapa? Mungkin 5 tahun terakhir ya. 2017-an itu ada perubahan ini. Mungkin saya salah, koreksi kalau saya salah. Tapi ya sekitar waktu itu ya. Jadi ada unggul. Baik sekali. Baik. 3. Ya, kalau unggul itu kalau nggak salah di atas berapa? 300 ya, Bro? Unggul itu jasa 3. Bukan, 360 ya, Bro? Itu secara skornya. Iya, kalau di atas 300 itu palingnya baik sekali. Iya, di bawah itu baik. Jadi ada 3 ya? 3. Baik sekali, unggul. Iya, ini kayaknya lebih di telinga masyarakat itu lebih enak ya, Bro? Lebih enak ya. Bisa ya gitu kayaknya. C itu yang paling lalu. Iya, kalau baik kan tetap baik ya, Bro? Tetap baik. Baik sekali unggul gitu ya, Bro? Sekali unggul. Iya, jadi salah satu memang itu sebenarnya kan kalau dulu kan namanya apa, Prof? Borang ya, Borang apa katanya. Sekarang namanya dokumen LED dan LKPS. Apa itu, Bro? Laporan evaluasi diri. Iya. LED. Laporan evaluasi diri. Itu yang memotret ya, Prof? Memotret. Menulis dia dulu ya. Kita yang motret ya, Prof. Nanti yang asesor yang motret. Dia nulis LED ya, Prof. LED. Ya. Melaporkan. Jadi bagaimana prodi itu mengevaluasi dirinya. Oke. Jadi itu yang kami tanamkan secara tidak eksplisit gitu ya. Secara implisit sebenarnya.
ya silakan dievaluasi diri sendiri dulu. Yeah. Ya biasanya kalau yang paham, kami yakin teman-teman di prodi-prodi sudah paham, ya bisa menilai diri sendiri. Yang tahu dia sendiri ya, Bro. Tapi ada minimal barometer. Nah, ini berarti kita ujian, ada 5 soal ya kita kerjakan. Ya. Kalau kita wise kan kita bisa menilai. Oh, nomor 1 ini kira-kira kita kisarannya bagaimana. Wah, nomor 2 ini saya sulit. Nah, misalnya kan tahu ya, walaupun itu bukan judgement-nya sangat baik, tetapi tahu gambarannya. Makanya namanya laporan evaluasi diri. Gitu. Jelas ya, Prof. Dan itu sudah ditetapkan oleh Lam Infocom ya, namanya apa itu ya, Prof? PPEPP itu ya, Prof. Ya, paradigmanya. Bisa sedikit Prof disampaikan, Prof. Betul. Paradigma dalam menyusun PPEPP ya sesuai dengan ini arahan ya, atau petunjuk yang ada di dalam instrumen itu. Ya, jadi ada PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Arahnya ke peningkatan. Semua kriteria harus ngacu ini ya, Bro. Betul. Jadi terukur sekali ya, Bro. Terukur. Karena melihat barometer tadi ya. Barometer. PPEPP itu ya, Bro. Jadi kondisi di seluruh Indonesia ini saya kira naif lah kalau kita ngomong, semua sudah sama mutunya ya, naif lah. Kalau ada ya semuanya unggul. Kalau ada. Justru itu sebenarnya kan akan mengarah ke unggul ya, Prof. Betul. Dengan adanya akreditasi ini kan konon kabarnya persamaan persepsi waktu Lam Infocom itu kan kita jangan seperti Helpcam ya, Prof. Justru kita ada namanya AC, ASO, ASA. Ya. Nah, jadi kita diminta itu ya, Prof. Diminta, kita melakukan itu. Cuma ya kondisi nyata ya, minimal sampai hari ini ya. Saat ini masih beragam ya. Indonesia itu luas dari Sabang sampai Merauke ya. Betul, Prof. Dari Miangas sampai ke Kepulauan apa, Prof? Miangas Utara. Dia sampai ke Pulau Rote. Rote ini yang paling selatan. Pernah semua itu, Prof, sana? Sampai Sabang belum. Sampai belum. Mendekati Sabang. Yang itu sudah ya, Prof. Yang Miangas tadi ya, Prof. Miangas. Itu ada universitas di sana, Prof. Ada profesi ya, cuman informatika masih belum. Sejauh saya tahu ya, belum ada. Saya baru dengar itu, Prof. Miangas. Rote itu sering dengar ya. Kalau Sabang Merauke sudah kita kan ada lagunya malah. Pemerataannya pasti tadi disampaikan Prof tadi belum merata. Ya. Tapi kita satu visi, kita menuju unggul. Ya. Dan sudah ada ukuran semua ya, Prof. Betul. 112 kalau nggak salah ya, Prof, itu ya, Prof. Itu untuk menilai itu ya, Prof ya. Kita nilai itu ya kan, kita berikan arah. Jadi kalau mau sebenarnya kita instrumen itu terbuka. Mengunjungi situs Lam Infocom ya, semua bisa di-download. Misalnya kalau mau nilai 4 ya. Ya gimana, Prof? Mungkin bisa dibocorkan. Mau nilai 4 ya, sudah ada ini ya, guideline-nya. Nilai 4 itu kalau begini. Iya. Nilai 3 kalau begini. Itu tergantung ya, saya begini karena itu ada 110 lebih. 12, Prof. 12, iya. 12 item yang memang beragam. Tetapi itu semua sudah terdefinisi masing-masing butirnya. Nah, ya orang ingin selalu nomor paling unggul ya. Cuman ya tidak apa-apa sebagai kita mahasiswa kan mau nilai A ya baik sekali. Iya. Justru agak aneh kalau mahasiswa saya mau nggak lulus. Aneh kan. Pengennya pokoknya unggul tadi ya, Bro. Unggul. Tapi harus disesuaikan apakah memenuhi enggak. Gitu ya, Bro. Pasti realistis. Kalau ujian ya itu kalau nggak bisa ya mesti fair ya. Kalau nggak bisa ya nggak bisa. Gitu ya. Demikian juga dari akreditasi. Ada kalau mau unggul ini lakukan ini gitu ya. Kalau pada level ini satu pencapaian, nah ini masih 3 atau masih ya karena teori umumnya masih baik sekali. Masih harus ditingkatkan. Gitu. Masih ada ruang untuk peningkatan. Iya. Nah, kita bicaranya ruang peningkatan. Iya. 2 juga demikian ya. Jadi ruang peningkatannya masih ini. Jadi kita ya asesor nanti ya kami harapkan ya dari Lam Infocom memberikan ya hal-hal apa yang menjadi ruang perbaikan. Ada rekomendasi kalau nggak salah ya, Bro ya. Betul. Rekomendasi itu yang
ya diarahkan oleh asesor agar prodi itu melaksanakannya. Ya sehingga cita-cita menjadi unggul ya bisa itu tercapai. Ya, jadi memang luar biasa ini ya dengan LAM Infocom. Nanti silakan nanti diakses di websitenya ya Prof ya. Ya, siap. Websitenya LAM Infocom gitu ya. Nanti googling aja ya, ada di sana ya. Jadi ini satu output salah satu yang dibicarakan atau yang dihasilkan ya Prof oleh Aptikom dan Indocais, dan juga yang beberapa mungkin kolega-kolega yang lain ya, stakeholder yang mendukung LAM Infocom. Oke, salah satu hal yang krusial ini Prof terkait dengan penyelenggaraan departemen, prodi, jurusan itu adalah kurikulum, Prof. Kurikulum, betul. Atau mungkin saya tambahkan sedikit tadi. Tadi kayaknya ada LAM Infocom ya. Jadi itu bukan hanya Aptikom saja yang mendukung, tapi juga ini ada asosiasi-asosiasi yang lain yang ya di ranah Infocom. Jadi ada AISINDO. 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 Tulisannya AISINDO. Ya. Asosiasi yang bergerak di bidang ini sistem informasi. Kalau nggak salah dari TS ya Bro? Ya, kebetulan pionirnya dulu ya? Pionir, kami mengawali rekan kami luar biasa mengawali. Jadi itu mendukung juga pembentukan LAM Infocom. Di samping itu ada ini Indocais. Ya, Indocais. Ini teman-teman dari tetangganya Pak NH. Teman-teman di Jogja banyak berkecimpung di sana, sekaligus menjadi pionir. Itu semua kita rangkul ya Prof. Mendukung LAM Infocom ya, di samping Aptikom. Betul, dan itu tidak menutup kemungkinan terus berkembang ya Prof. Artinya ke depan ya, artinya dengan perkembangan IT ini kan yang agile ya Prof. Betul. Jadi harus tidak menutup diri saya. Jadi kita selalu membuka. Jadi asosiasi-asosiasi lain di bidang Infocom kita welcome untuk masukan-masukan. Monggo, mungkin ada lagi yang IAI ya Prof. Silakan ya. Ikatan Ahli Informatika Indonesia juga ada ya Prof. Oke. Nah, kembali lagi ke Prof. Ke kurikulum tadi Prof. Jadi salah satu yang tidak kalah pentingnya ya, dan juga yang disoroti, yang dipotret di LAM Infocom ya, dan berjalannya prodi departemen jurusan itu adalah kurikulum ya Prof. Dan kalau di Infocom itu gimana Prof kurikulumnya Prof? Mungkin bisa sedikit diceritakan atau mungkin disampaikan. Ya, baik. Jadi kalau ngomong kurikulum ya seringkali kita atau banyak orang lah ya, termasuk saya lah itu. Iya, salah satu kan ya. Sebagai orang awam ya, dulu melihat kurikulum itu ya, semester 1 apa kuliahnya, semester 2 apa sampai semester terakhir. 8 ya sekarang. Yosiku kurikulum, ya itulah kurikulum. Ya itu tidak salah, tetapi itu sebenarnya itu adalah yang paling operasional, paling operasional. Jadi betul bahwa semester 1 harus ngambil mata kuliah ini sampai semester 8. Hanya saja untuk suatu konsep kurikulum, ya dokumen kurikulum yang lengkap itu tidak hanya itu. Ya tidak hanya susunan mata kuliah itu, justru itu adalah produk yang terakhir. Susunannya itu ya. Susunannya. Ke belakang, tarik belakang. Tarik ke belakang. Bagaimana caranya membuat susunan tersebut? Ya, monggo Bro. Ibaratnya kayak kita mau ngomong nih, Pak Ena, ayo kita weekend ini, akhir weekend ya. Iya. Ayo kita main-main. Nah, yang kita ngomongkan dulu mau strategi nih. Menyusun dulu ya Bro, strategi dulu. Ya, ibaratnya kita taruhlah ada 4 orang nih, harus sepakat dulu kan kita. Rekreasi kemana nih? Betul. Rekreasi kan macam-macam. Ada yang versi mall, ada versi pantai, versi gunung, versi yang lain-lain ya, banyak taruhlah itu ya, majornya saya kira ya pantai, gunung, mall, taruhlah itu. Kita harus sepakat dulu nih kemana. Nah, sebenarnya sudah ada kurikulum. Baru disusun yang baik. Baru terakhir itu, ayo kita ke artritis sudah kan. Tentukan. Tapi sepakat dulu, anunya kemana? Wah, nang pantai wis biasa. Wis ojo nang pantai. Ada yang seperti itu, ya. Terus ada pendapat lain, oh ya kita ke ini aja, gunung. Ya, oh ya kita wis suwi karena gunung. Ya. Misalnya gitu. Nah, sepakat gunung. Baru
Gunung apa? Macam apa? Gunung yang tidak ada terjat, Pak. Gunung Slamet, Pak. Gunung Slamet itu atapnya Jawa Tengah. Siap. Iya, jadi kalau naik Gunung Slamet, Prof, kita bisa melihat bawah Jawa Tengah semua. Karena atap sih ya, Prof. Gunung-gunung di bawahnya. Oke, nanti fit ya. Saya mungkin wah kecukuran, Pak. Iya susah. Oke. Saya lebih anu aja. Kan banyak versi kemungkinan ya. kan. Kemungkinan. Nah, kalau ditentukan mau ke gunung itu mau gimana, mau berapa orang, naik apa, pakai harus siapkan semua itu ya, Prof. Betul sekali. Kurikulum seperti itu ya, Prof. Betul sekali. Nah, kalau Infocom misalkan, Prof. Nah, ini mulainya sekarang kan ada paradigma, bukan paradigma ini, konsep pengembangan kurikulum yang basis outcome based, OBE, outcome based education. Kurikulum OBE kalau orang ngomong OBE, outcome based education. Itu semua ya, Prof. General ya, Prof. Semua prodi harus pakai OBE ya, Prof. Trennya begitu sekarang. Ya, karena kita tidak hanya nasional, Pak. Internasional pun OBE. OBE itu dimulai dari profil. Profil yang paling atas ya, sebagai ibaratnya orientasi kita mau kemana. Ya, dalam konteks pendidikan tentunya kita mau mencetak lulusannya seperti apa. Itu ya dia dulu buat frame dulu. Walaupun nanti belum jelas, Pak. Ya oke, tapi ada arah. Profilnya apa saja. Ya. Kemudian apa? Nah, terus dipertegas. Prosesnya cukup panjang biasanya. Diskusi dengan stakeholder yang berkepentingan. Jadi bukan rapat. Ayo sama Pak Enda kita rapat di kafe ya, terus menentukan profil. Ini terlaluan. Terlalu sederhana. Ya, kita perlu melibatkan perusahaan, banyak orang, banyak pihak. Kalau bilang itu ya, Prof, pentahelix itu ya, Prof. Siap. Itu harus dilibatkan semua. Dilibatkan semua dan sebanyak mungkin. Government, industri, education, media, sama community, komunitas. Nah, ini ya, Prof ya. Nah, libatkanlah mereka semua dan sebanyak mungkin. Karena ini kadang-kadang kita sudah ada tapi satu. Yang satu itu ya perlu tapi ya belum mewakili seluruhnya. Kalau namanya industri itu banyak. Banyak ya. Jadi libatkan itu sepakati. Yang nggak kalah pentingnya ya ini di dalam ininya siapa saja, berapa kekuatannya. Ya. Ini SDM. SDM-nya. Sertakan dalam pertimbangan menyusun profil. Kemudian ada capaian pembelajaran, lulusan, apa yang harus ditargetkan. Kalau profilnya begini, harus ada capaian yang terukur apa, sebagai KPI kalau di perusahaan ya teman-teman di praktisi ya KPI. Nah itu di profil, capaian pembelajaran lulusan CPL. CPL-nya. CPL. Kemudian kalau CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya. Setiap mata kuliah ya, Prof ya. Ada RPS ya, Prof. Rencana pembelajaran semester itu ya. Itu berikutnya. Nanti, ini dulu ya, Prof. Itu dulu. CPMK. CPMK. Atau beberapa pihak mengatakannya CPM. Capaian pembelajaran mata kuliah. Itu apa targetnya? Terus jabarkan ke body of knowledge. Nah body of knowledge ini luar biasa ini ya. Terus baru ke kurikulum yang tadi semester 1 sampai 8. Jadi makanya panjang ya. Cuma ya seringkali ini orang lihat output ya. Apa hasilnya ya. Padahal prosesnya tadi panjang ya. Kita makan sesuatu ya, enak ya, tapi gawe deh. Itu bagikan koki ya, Bro. Koki masaknya enak gitu ya. Berarti kan customer-nya senang. Jadi kurikulum itu bagikan menyajikan masakan juga ya, betul. Banyak analoginya ya. Tadi rekreasi gunung, mungkin baju ya. Bahkan menjahit baju juga bisa dilakukan ya, Prof. Bisa sekali. Jadi ada juga yang KKN itu gimana, Prof? Kan ada KKN itu Yusin Kurikulum ada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Betul. Itu gimana, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. KKNI ya ada itu, kalau itu dari produk ini ya cukup lama, tapi tetap relevan sampai saat ini. Jadi ada tingkatan. Masih dipakai kan, Prof? Masih. Jadi kalau in general untuk ini kan ada strata pendidikan ya. Ada sarjana, magister dan
doktoral. Ya, 3 ya Prof. Nah itu dipetakan ya sesuai dengan tim penyusun KKNI ya, beberapa kementerian itu terlibat ya dalam menyusun KKNI itu. Untuk sarjana itu levelnya 6. Oh, S1 6, level 6. Level 6. Iya. S2 itu 7. S3 itu 8 ya. 9 baru profesor 9 ya. 9 ya, Prof. Itu level S3 ya, Prof. Yang ini yang diharapkan. Nah, jadi in general kemampuan untuk S1 kan ini. Jadi bisa menerapkan teknologi yang dia pelajari di bangku kuliahnya. Begitu. Dan satu lagi Prof, kan di komputer itu ada kurikula ya. Computing. Oh ya, ACM Computing Curricula. Iya, itu gimana Prof? Artinya setelah ada tadi standar dikti kan ada untuk menyusun kurikulum, kemudian KKNI. Untuk Infocom ini ya saudara ya. Betul. Khusus Infocom ada itu. Gimana Prof? Itu yang kurikula itu. Nah, itu berarti kita kan hidup itu menyendiri bisa, tapi ya banyak ruginya. Artinya sekarang memang harus kolaborasi. Harus lihat tetangga, harus lihat perkembangan. Tapi jangan rumput tetangga bejo, Bro. Sama hijaunya. Oke, Bro. Kalau perlu hijau ya kita usahakan ini. Kita sama hijau. Kita sepakat maju itu tadi. Jadi ini yang dikembangkan yang diinikan oleh profesional di banyak tempat ya. Internasional levelnya. Jadi ACM Computing Curricula itu memberikan guide dan mereka update. Update itu ada sejak awal ikuti itu ada awal dulu ya, seawal yang saya ketahui 2001 udah mulai. Jadi awal abad 21 perkomputeran ya, per kurikulum internasional ya, Bro. Betul. Mereka sudah ada panduan. Sesuaikan dengan perkembangan. Karena namanya IT itu kan seperti yang kita semua tahu ya, teman-teman pasti tahu ya, orang umum pun tahu. Perkembangannya cepat. Jadi setiap berapa tahun itu ada update. Memang tidak tiap tahun, tapi beberapa case tahun ini ya pengupdateannya itu setidaknya 1 tahun. Jadi 2001 itu ada, kalau saya tidak salah 2004 itu ada, diantaranya saya lupa, tapi yang major 2001, 2004, terus ini 2009 ya, dan seterusnya sampai terakhir 2020 itu ada. Itu memberikan peta, ya. Tidak perlu diikuti semua karena ya itu kayak peta seluruh dunia. Ya. Silakan sesuai dengan kebutuhan. Kita mampu di mana, kita mampu ke sana. Karena praktis ya, tidak ada satu institusi pendidikan yang bisa ngerangkul itu semua. Fokus ke ini mungkin kalau secara organisasi ya prodi itulah, prodi apa yang mau dibangun. Begitu. Baru ngambil sebagian yang ada di ACM tadi ya, Prof ya, kurikulam tadi ya. Jadi ACM tidak pernah menyuruh ya, atau mengharuskan pakai semua, baru ada luar biasa, baru ada dikatakan baik. Nah, ini ada panduan ya bahwa perkembangan di dunia itu ini loh. Monggo, mana yang relevan untuk ya Anda lakukan seolah-olah saya ACM, seolah-olah luar biasa ya untuk komponen-komponen penyusunan kurikulum ya, Prof. Betul. Jadi harapannya mungkin salah satu 3 tadi bisa jadi panduan. Betul. Gitu ya, Prof. Nah, ini Prof, kalau akreditasi itu kan ada akreditasi LAM Infocom, kan ada lagi yang internasional tuh IAB atau Prof? Oh IAB sudah ada. Ada ya, Prof. Ya. Jadi apa ini, Prof? Atau harus urutan LAM Infocom diselesaikan dulu, unggul, baru boleh ke IAB gitu, Prof? Atau gimana, Prof? Itu? Jadi ini sebenarnya lembaga-lembaga lain ya. Nggak harus urutan ya, Prof ya? Iya, sebenarnya ini kan ya semacam LAM Infocom, ini kan digagas oleh pejuang pendidikan, standarisasi pendidikan. Jadi kalau cerita itu panjang lagi nih. Sejak 2018 kita sudah merintis. Kami ya berempat waktu itu ya sudah mulai mikir gimana LAM Infocom nantinya 2016.
disahkannya baru 2022. Perjuangan ya. Luar biasa ini ya. Tim akreditasi, jadi beliau itu di Aptikom juga tim akreditasi ya. Tim di Indonesia juga ya Prof ya. Indonesia. Ya. Jadi akhirnya itu Lamit Fokom. Ya. Jadi ini kan upaya dari sekelompok orang Pak ya. Okay. Nah kita kan nggak bisa melarang kelompok orang lain, oh iya nggak boleh, kan boleh aja siapa silahkan. Luar negeri silahkan. Jadi ada kelompok-kelompok lain ya, terutama dari pihak luar gitu, yang membuat suatu standar akreditasi. Iya pendidikan. Kan kalau mungkin yang ISO itu sudah kita kenal lama ya, banyak orang tahu ISO ya, itu untuk industri terutama kan. Nah kalau di pendidikan ada ASII, ada ABET, ada ACC, SB kalau saya tidak salah ucap. Nah, ada salah satu IABI. Ini yang lagi keren ya, bukan keren ya. Pada ada. Iya, keren dan keren dan tren. Mirip-mirip. Dua-duanya ini. IABI keren dan tren. Yang kembangkan teman-teman di Indonesia ya dengan mengadopsi ini Pak, Seoul Accord dan Washington Accord. Apa itu Bro? Jadi Accord itu kayak perkumpulan gitu Pak. Mereka sejumlah entusias di bidang pendidikan gitu ya. Ngadakan rapat di Washington. Terus mau namanya apa ya? Paling gampang ya nama kotanya. Ada Washington Accord. Ketemu di Seoul ada Seoul Accord. Sesuai dengan brandingnya di mana? Kayak kita masa lalu kan ada mungkin yang tahun 55 itu bapak kita, bapak pendiri bangsa kita. Oke. Ya. Yang di Bandung itu. Asia Afrika. Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika. Oke, ya. Di Bandung gitu ya. Jadi ada deklarasi Bandung, deklarasi ini ya. Ini Jabutar konferensi sesuai dengan yang bisa orang ingat dalam mudah. Seoul Accord juga semacam itu ya, cuma ini di bidang pendidikan. Mereka kumpul-kumpul menghasilkan suatu kesepakatan yang dipakai bersama sebagai suatu standar. Nah, IABI mengacu ke ini. Dan berita baiknya IABI sudah diakui Pak di dunia internasional. Dunia internasional. Dunia internasional. Oke, silahkan nanti rekan-rekan ya bisa lanjut gitu ya. Lanjut. Mungkin Lamit Fokom jalan, setelah itu bisa ke IABI jalan. Tetapi ini ada ininya. Gimana Bro? Ada orang aku pengen langsung masuk liga utama. Menarik ini liga-liga ini. Gimana Bro? Sekarang musim bal-balan ya. Iya. Tiba-tiba satu tim kecamatan mau masuk Piala Dunia. Bisa. Masih ada rule. Betul. Nah, untuk akreditasi internasional yang saya tahu, yang nasional mesti Lamit Fokom dulu dong diselesaikan. Unggul dulu di level nasional. Oke, berarti bisa dikatakan unggul dulu dong. Baru ke IABI. Oke. Itu yang bukan NAM yang menentukan, mohon maaf. Ya, bukan NAM yang menentukan, tapi kalau dilihat liga tadi harinya seperti itu iya, seperti itu. Menang dulu di ini baru ke level nasional, regional bahkan kalau bal-balan. Musimnya regional dunia. Iya, enggak apa-apa, Prof. Prof jago mana? Kapan lagi ini ya? Maroko kayaknya lagi naik daun ini. Luar biasa. Ya gitu lah ibaratnya. Jadi lembaga akreditasi internasional itu yang mensyaratkan ya, bukan Lamit Fokom. Nah, ini mereka yang mensyaratkan untuk akreditasi nasionalnya harus paling tinggi. Mereka tidak katakan unggul tapi paling tinggi. Nah, terjemahan di Indonesia unggul itu kan yang paling tinggi. Gitu anunya. Oke, satu lagi Prof. Satu lagi nih terakhir Prof. Kemarin kita habis melaksanakan perhelatan luar biasa Prof di Bali. Betul. Tanggal 8 sampai tanggal 10 Munas ke-6 Munas ke-6 di Bali. Nah, salah satunya kemarin ada stand yang namanya Aptikom Metaverse. Ya. Gimana sih Prof ke dunia ke depan ada Metaverse ini Prof? Wah, Joko. Banyak juga, banyak visi, banyak kemungkinan. Mungkin bisa memberikan pencerahan Prof. Biar nggak bingung. Karena memang mau nggak mau ini kan pasti akan dilakukan masyarakat akan mengimplementasikan. Betul. Metaverse itu memang zamannya sekarang. Iya. Jadi ya itu dari ini juga dari ngimpi dulu aja ya. Orang IT ini kan ada ngimpi. Betul. Ada ngimpinya dunia yang nyata kan sudah kelihatan ya. Studio
Ya. Fisik kan sudah ada ya. Ini kan bukan omong kosong, kan bisa bisa dipegang. Nah, ini teman-teman mungkin jangan-jangan ini background. Ini asli nih, Prof ya. Asli nih. Bukan metaverse ini. Bukan metaverse. Nah, kalau kita metaverse apa ya nggak bisa dipegang. Nah, itu gampangannya. Oke, simple ya. Simple. Isiannya non fisik. Nggak bisa dipegang, terus gimana, Prof? Nah, bisa dilihat. Apakah itu kan dunia baru ya, Bro? Dunia Betul. metaverse. Oh, kita bisa ngupload di metaverse juga ya, Di Bro? metaverse bisa ngupload. Nah, itu virtual world. Iya. Awalnya itu jadi perkembangan secara substansi ilmu ya. Dari tahun 2000 bahkan sebelumnya itu sudah ada namanya virtual reality. VR. VR. Terus itu ya dengan segala dinamikanya, naik turun dan sebagainya. Terus muncul teknologi yang lebih baru, augmented reality, Yes. gitu ya. Nah, yang kesini ya semakin kesini ya akhirnya muncullah itu metaverse. Jadi alam yang bisa dilihat tapi itu virtual. Diimajinasikan. Imajinasi tapi ada Bentuknya. Iya. Kayak kita game itu kan. Betul. Game sekarang kan perang-perangan atau menuju suatu tempat. Itu kan kita lihat layar, kelihatan tapi nggak ada. Virtual. Seperti itu lah. Ini ya, Prof. Kampus-kampus itu bisa terlihat di metaverse ya, Prof? Bisa di metaverse. Unsur gitu ya, Prof. Kita tinggal pakai alat ya, Prof. Alat. Dan kemarin kita sudah lihat, Prof. Ada alatnya, Prof. Sudah bahkan sepatu metaverse-nya ada, Bro. Luar biasa itu kemarin. Kita bisa jalan-jalan gitu ya, Prof. Jadi ini kan di Monas kemarin ya. Iya, itu timnya Prof Eko itu. Betul. Dan kemarin juga launching, Prof. Kebetulan saya jadi hostnya. Launching AMPI, Prof. Oh iya. Asosiasi Metaverse Pendidikan Indonesia. Siap. Dengan ketuanya Prof Eko Indrajit. Oh iya. Jadi luar biasa itu ya. Artinya memang ini harus ditangkap, Prof. Perkembangan harus ditangkap, betul. Jadi tidak kita terus antipati ya, Bro. Oke lah, kayaknya ada yang antipati juga, Bro, tentang metaverse itu ya. Oh, nanti kalau ada metaverse nanti unsosial. Nah, gimana, Prof, ini? Ya, selalu teknologi itu ada pro dan kontra. Ada manfaat, ada mudarat. Iya, betul, Prof. Itu selalu hukumnya atau alamnya. Kenyataannya itu selalu berdampingan. Tapi kenyataannya kalau kita lihat sejak komputer masuk itu kan dulu mungkin juga akan kekhawatiran itu ya, Bro. Oh iya. Nanti kalau pakai komputer saya nggak kerja dong. Jadi 10 orang hanya kasih komputer 100, yang 9 hilang semua gitu ya, Bro. Nganggur. Ternyata nggak seperti itu. Ya, itu juga toh. Kenyataannya kita harus push untuk improve. Improve. Jadi kunci ininya kan sejalan dengan ini. Katanya menolak nggak bisa ya, Bro. Menolak perubahan kita menolak susah. Metaverse itu belum bisa ya, nggak bisa ya? Nggak bisa, karena itu kayak hukum gitu ya. Yang abadi itu apa? Ya perubahan itu sendiri katanya orang bijak. Ini perlu dibuat quote ini ya. Yang abadi itu ya perubahan. Prof Joko Lianto. Keniscayaan apa? Keniscayaan. Perubahan itu keniscayaan gitu kan. Itu katanya orang bijak katanya. Ya itu ya, kita metaverse ya itu teknologi yang ya harus kita lihat dan kita manfaatkan ya, untuk kebaikan. Ya, selalu ada sisi negatif, selalu teknologi apa yang nggak ada negatifnya? Betul. Pasti ada. Cuma kita nggak fokus ke sana kan? Iya. Justru itu kemarin kita juga wawancara salah satu vendornya itu mengatakan ya memang semua ada negatifnya, tapi kita arah metaverse kita ke pendidikan, Pak. Kita batasi aja, Pak. Gitu kata beliau. Kita khusus ke pendidikan ya. Itu ada di podcast juga di Aptikom TV, nanti silakan lihat teman-teman ya. Kemarin kita podcast, beliau vendor dari metaverse itu. Oh ya. Deskripsi nanti ada, Pak ya? Iya, ada. Ada deskripsinya. Iya, siap, Bro. Teman-teman. Oke. Dicek deskripsinya. Jangan hanya nonton terus apalagi di skip Pak ya. Nah, wah itu kadang kita harus punya
Terus agar mahasiswa kita nggak nyekip. Jangan di-skip. Nah, itu dia. Nggak tahu kalau deskripsi ada ini ada Pak Enda sebutkan. Betul. Oke Prof, yang terakhir Prof, mungkin bisa memberikan closing statement Prof ya kepada kita semua, mungkin masyarakat dengan ke depan perkembangan pendidikan teknologi seperti apa dan mungkin monggo sekali. Betul. Jadi ini teknologi memang ada ya, memang cepat perkembangannya. Apalagi teknologi informasi. 90% orang baik IT, apalagi IT sudah 100, mendekati 100% pastinya mengatakan IT itu adalah teknologi yang berkembang paling cepat ya pada dekade-dekade terakhir. Ya. Orang luar pun 90% sepakat itu ya, dia non IT, seperti orang IT gitu ya. Ya kita tidak bisa menolak perubahan itu. Ya, kita harus bagaimana dengan wisdom kita, dengan kebijakan manfaat kebijakan yang kita punya. Jadi ini yang juga harus kita tanamkan bagaimana menggunakan teknologi itu dengan sesuai dengan kebutuhan kita, dengan segala apa yang ada di kita, budaya kita termasuk. Ya. Manfaatkan sehingga itu menjadi manfaat ya, dan bisa berguna untuk banyak orang. Demikian. Nah, kemudian pendidikan terus perannya apa? Perannya ya bisa mempercepat absorpsi teknologi ini ke masyarakat. Nah, untuk bisa dengan cepat bagaimana? Nah, perlu pengakuan gitu ya. Perlu standarisasi, recognition, perlu penilaian dari pihak eksternal. Kalau tidak, nggak akan bisa tercapai Bro. Pak Jokowi ganteng apa enggak? Saya mamanya ganteng ya. Karena ya kita ya. Karena kita sendiri. Orang lain belum ngakui. Orang lain belum ngakui. Itu yang diperlukan nih Bro. Itu yang kita harus akui, makanya kita perlu ikutilah akreditasi gitu ya. Mulai dari level nasional ya, melalui Fokom. Kemudian ya kalau sudah mencapai tahap yang unggul ya kita lanjut ke tingkatan yang lebih besar. Nasional. Saya kira begitu. Luar biasa sekali bincang singkat kita, mungkin nggak singkat lagi nih ya, dengan Profesor Joko Lianto, dan saya ucapkan terima kasih Prof atas kehadiran di NH Podcast bincang singkat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I'm feeling lonely, I'm losing energy. I run away just to say what's left to me. Tired of toxic traits, now worth the wait. Hey.